Bab 3. Ponsel Asea berbunyi dengan keras. Asea yang masih setengah sadar terbangun dan meraih ponselnya di bawah lampu tidur di samping ranjangnya. Sudah jam berapa sih? Asea yang masih setengah sadar mencoba membuka matanya lebar-lebar dan melihat layar ponselnya. Sudah jam 5 pagi. Sembari menggerakkan tubuhnya yang masih letih, Asea berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, menyikat gigi, dan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuhnya. Asea memang anak seorang konglomerat. Hartanya tidak akan habis 7 turunan. Belum lagi, ia seorang artis sekaligus pengusaha muda yang sukses, tapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, ia tetap hamba Allah yang harus taat dan tunduk dengan segala perintahnya. Ia dididik dari keluarga Asea. Setelah Asea melaksanakan sholat subuh, ia kembali membaringkan tubuhnya yang masih sangat letih ke tempat tidur dan tiba-tiba ponselnya berdering pertanda panggilan masuk. Siapa sih menelpon di pagi-pagi buta begini? Gumam Asea yang sangat merasa terganggu. Rasanya ia masih ingin melanjutkan tidurnya, tetapi suara ponsel itu masih terus berdering. Ia segera meraih ponselnya dan melihat ke layar. Ternyata panggilan dari Andre. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan putriku, balas Andre. Jangan memanggilku seperti itu. Entah kenapa, kalau Andre merupakan kekasihnya, tapi ia tidak terlalu nyaman jika Andre memanggilnya dengan sebutan spesial. Kamu kan memang Tuan putriku, goda Andre sambil tertawa kecil. Oh iya, sejak semalam pesan aku tidak dibaca-baca juga. Jahat sekali Tuan putriku ini, lanjut Andre. Maaf ya Andre, semalam aku sangat capek. Sampai rumah langsung tidur, jawab Asea yang masih terdengar letih. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu jangan terlalu capek, nanti sakit. Soalnya aku khawatir kalau kamu kenapa-napa. Iya, aku itu bahagia dengan aktivitas yang aku jalani sekarang, balas Asea. Oh iya, aku mau cerita. Semalam waktu aku dan tim baru pulang, kami dihadang banyak wartawan. Pertanyaannya banyak sekali. Asea menceritakan ke Andre soal kejadian semalam. Aku juga bingung mau jawab apa. Kalau ditanya wartawan, kenapa ya papa kamu tidak mau merestui hubungan kita? Mau sampai kapan kita seperti ini terus? Balas Andre dengan nada sedihnya. Andre memang sudah sangat serius kepada Asea, bahkan dia sudah pernah bertemu langsung karena dengan orang tua Asea untuk menyatakan keseriusannya. Tapi tetap saja tidak ada lampu hijau dari papa Asea. Oh iya Andre, sudah pagi, memang kamu tidak ada syuting, siap-siap sana. Asea langsung mengalihkan pembicaraannya, padahal sebenarnya hatinya pun sangat sedih. Andre yang seorang aktor tampan, memang jadwal syutingnya sangat padat, membintangi banyak film layar lebar. Ya sudah ya Tuan putriku, aku siap-siap dulu, mau mandi, terus sarapan. Yang penting aku sudah dengar suaramu. Assalamualaikum, istirahat saja ya, ucap Andre. Iya, waalaikumsalam. Asea mematikan teleponnya dan tiba-tiba saja air matanya terjatuh. Sambil mengusap air mata di pipi mulusnya itu, ia melamun memikirkan tentang perjodohan itu. Sebenarnya, Asea tahu kalau ia dan Andre pura-pura kuat saja saat ini. Entah kenapa, Papa tidak merestui aku dengan Andre, padahal Andre orang baik. Malah dijodoh-jodohkan lagi sama anak sepupunya, yang aku sendiri saja belum tahu siapa dia, gumam Asea di dalam hati. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Asea yang masih memakai baju tidur dengan panjang segera beranjak dari tempat tidurnya dengan
mengambil hijab dan keluar dari kamarnya menuju lantai di bawah. Ia merasa perutnya sudah keroncongan. Segera ia menuju dapur. Non Asea, tegur Bi Ina dan Bi Sumi yang sudah sejak subuh sibuk memasak. Karena selain nona mudanya, mereka juga menyiapkan makanan untuk tim di rumah sebelah. Non Asea sudah mau sarapan? Tanya Bi Ina. Iya Bi, jawab Asea dengan ringkas. Tunggu ya Non, Bibi ambilkan sembari disiapkan makannya. Tunggu ya Non, saya Bibi ambilkan sembari disiapkan makanannya, Asea berkata ke asisten rumah tangganya itu. Bi, pagi ini tidak usah antarkan makanan ke sebelah, panggil dia ke sini. Oh iya Non, kalau begitu Bi Ina panggil mereka dulu ya Non. Bi Ina kemudian berjalan melewati pintu belakang menuju ke rumah sebelah untuk memanggil para anak muda itu. Sarapan sementara di meja. Assalamualaikum anak-anak, sudah bangun belum? Teriak Bi Ina yang datang dari pintu belakang sambil berjalan ke kamar para anak muda itu, yang kebetulan kamar mereka sengaja dibuat besar karena dijadikan satu. Waalaikumsalam, masuk saja Bi, jawab Rifki, salah satu tim dari dalam kamar. Bi Ina membuka pintu, melihat Rifki sedang duduk di atas ranjang sambil memainkan ponselnya. Astaga, yang 3 orang ini masih tidur. Memangnya mereka tidak sholat, tidur sampai pagi begini, tegur Bi Ina. Orang-orang yang bekerja dengan Asea memang taat ibadah, karena itulah mereka yang dijadikan karyawan oleh Asea. Tadi setelah sholat mereka tidur lagi, capek semalam lembur, jawab Rifki sambil tersenyum. Ya sudah, bangunkan mereka. Mana bos sudah menunggu kalian di meja makan. Katanya ingin sarapan bersama kalian, perintah Bi Ina. Hah? Tumben. Ya sudah, Bibi duluan saja. Rifki segera membangunkan ketiga rekannya itu. Dengan wajah yang masih mengantuk, Arman, Agus, dan Ridwan pun bangun dari tidurnya. Ada apa sih Rif? Kamu itu sangat mengganggu, kata Agus dengan suara yang masih terdengar serak. Nona bos tunggu kita di meja makan, katanya ingin sarapan bersama, ucap Rifki. Hah? Dengan nada keras, mereka kaget dan segera beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi dan mencuci muka. Di meja makan, Asea yang sejak tadi duduk menatap sambil tertawa melihat timnya datang dengan wajah yang masih kusut. Kalian baru bangun ya? Tanya Asea. Iya Nona bos, jawab Arman. Lain kali kalau mau diajak sarapan, ya dijadwalkan dulu lah Nona bos, sambung Ridwan. Asea tertawa lepas melihat tingkah para timnya. Ayo sarapan cepat, saya sudah selesai nih, lanjut Satya. Hah? Serentak suara keempat timnya berkata. Katanya sarapan bersama, bagaimana sih Nona bos? Protes Arman. Soalnya kalian lama sekali, sudah hampir jam 8. Aku sudah lapar, tidak mampu nunggu kalian, jawab Asia masih tertawa. Sambil sarapan, konten kita hari ini belum aku bikin ya bos. Kita mau nyamar jadi apa setelah sarapan ini, lalu aku bikin, kata Agus yang kebetulan bagian kreatif dalam timnya. Konten channel Asia yang berisikan hal-hal kemanusiaan seperti sedekah atau membantu sesama. Hampir semuanya setiap hari ya harus turun tangan bersama timnya, karena targetnya seperti pedagang kecil, fakir miskin, dan lain-lain. Makanya aku panggil ke sini. Aku panggil kalian kemari, jadi hari ini kalian libur dulu, istirahat saja soalnya aku mau ke rumah papa mama, ucap Asia. Syukurlah, ucap Rifki sambil tertawa kecil dan menghembuskan nafasnya dengan lega karena hari ini mereka libur dan bisa beristirahat dengan panjang. Ya sudah, kalian sarapan ya, aku ingin siap-siap. Oke Nona bos, jawab timnya serentak. Asia meninggalkan meja makan dan menuju kamarnya.
Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.